Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dalam mata kuliah Teknik Radio. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitri dengan NIM 24065007 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem telekomunikasi dan radio. Seiring perkembangan peradaban manusia, komunikasi jarak jauh selalu menjadi kebutuhan penting. Pada awalnya, manusia menggunakan sinyal asap sebagai komunikasi jarak jauh dan juga bunyi kentongan serta cahaya obor untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya ditemukanlah telegram dan juga telepon sebagai bentuk awal telekomunikasi modern. Namun, perkembangan yang paling revolusioner terjadi ketika gelombang elektromagnetik dapat dimanfaatkan untuk komunikasi melalui radio. Radio menjadi tonggak penting dalam sejarah telekomunikasi. Sejak ditemukannya oleh Giacomo Marconi, radio telah membawa perubahan besar baik dalam bidang pertahanan, transportasi, pendidikan, hingga perkembangan teknologi komunikasi digital saat ini. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian telekomunikasi. Telekomunikasi adalah sebuah proses yang penting yang memungkinkan manusia bertukar informasi meskipun berada di lokasi yang berjauhan. Secara etimologis, istilah telekomunikasi ini berasal dari kata tele yang artinya jauh dan bahasa Yunani communication yang berarti komunikasi, yang pada dasarnya menunjuk pada proses penyampaian pesan. Dengan demikian, telekomunikasi dapat dimaknai sebagai kegiatan pengiriman dan penerimaan informasi dari satu tempat ke tempat lain yang tidak berdekatan secara fisik melalui penggunaan media atau peralatan tertentu. Pada hakikatnya, telekomunikasi bekerja berdasarkan prinsip dasar komunikasi, yaitu adanya pengirim atau sender, adanya pesan, adanya media atau channel, adanya penerima atau receiver, dan juga adanya umpan balik atau feedback. Bedanya, dalam telekomunikasi, proses ini dilakukan secara jarak jauh dan menggunakan teknologi untuk mengubah pesan menjadi sinyal. Sinyal ini bisa merupakan sinyal analog ataupun digital yang dikirimkan melalui berbagai media seperti kabel tembaga, siaran optik, gelombang radio, satelit, dan juga jaringan internet. Informasi yang disampaikan melalui telekomunikasi sangat beragam, melalui teks, suara, gambar, hingga data-data digital yang lebih kompleks. Contoh paling sederhananya adalah percakapan lewat telepon, di mana suara seseorang diubah menjadi suara listrik atau gelombang radio, dikirimkan melalui jaringan, kemudian dikonversi kembali menjadi suara yang dapat didengar oleh penerima atau receiver. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah singkat telekomunikasi, yang mana sejarah singkat itu terjadi pada dua zaman. Yang pertama itu zaman prasejarah dan juga zaman kuno. Pada masa ini, manusia belum memiliki teknologi elektronik, namun kebutuhan untuk mengirim pesan dari jarak jauh sudah muncul, terutama untuk tujuan keamanan, komunikasi antar suku, atau penyampaian informasi penting. Nah, pada zaman ini, orang-orang menggunakan yang pertama yaitu sistem isyarat asap dan juga api. Pada zaman dahulu, asap dan api menjadi salah satu sarana komunikasi jarak jauh yang paling efektif. Api digunakan pada malam hari, sedangkan asap digunakan pada siang hari. Asap dihasilkan dari kayu atau rumput yang dibakar untuk mengirimkan sinyal tertentu. Setiap bentuk atau jumlah kumpulan asap memiliki makna khusus. Api sering digunakan di puncak bukit atau menara untuk memberi tanda bahaya atau mengirim pesan kepada kelompok yang lebih jauh. Yang kedua yaitu menggunakan genderang dan juga trompet. Genderang atau drum dan trompet merupakan alat komunikasi suara jarak jauh. Bunyi yang keras dapat terdengar hingga berapa kilometer. Pola ketukan atau tiupan tertentu mengandung pesan, misalnya tanda berkumpul, tanda bahaya, atau perintah dalam peperangan. Selain itu, sebagai metode ini efektif untuk komunitas besar seperti suku, kerajaan, serta pasukan militer. Yang ketiga itu menggunakan merpati pos.
Penggunaan merpati pos adalah salah satu bentuk telekomunikasi tertua yang menggunakan hewan. Merpati memiliki kemampuan navigasi alami untuk kembali ke sarangnya meski dilepas dari jarak jauh. Pesan ditulis pada secari kertas kecil dan diletakkan pada kaki atau tubuh burung. Merpati pos sangat banyak digunakan pada masa kerajaan kuno hingga perang. Selanjutnya kita yaitu pada abad pertengahan. Memasuki abad pertengahan, manusia mulai mengembangkan sistem yang lebih instruktur dan lebih cepat dibanding metode tradisional. Yang pertama yaitu menggunakan sistem bendera atau smartphone. Smartphone adalah sistem komunikasi optik yang menggunakan bendera untuk menyampaikan pesan melalui posisi dan gerakan tertentu. Biasanya digunakan oleh penjaga pantai, militer, dan juga pelaut. Dua bendera dipegang di tangan dan digerakkan sesuai kode yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu menara sinyal optik. Menara sinyal optik ini adalah bangunan tinggi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari satu menara ke menara berikutnya, ke menara lainnya. Artinya, setiap menara menggunakan alat seperti cermin, lampu, atau panel khusus yang dapat melihat dari kejauhan. Pesan yang dikirimkan secara berantai dari menara A ke menara B, kemudian B ke C sehingga informasi bisa sampai jauh lebih cepat. Nah, kesimpulannya secara singkat telekomunikasi ini yaitu bahwa sejak ribuan tahun lalu manusia sudah berusaha mengatasi keterbatasan jarak dalam komunikasi. Mulai dari asap, api, genderang, hingga menara optik, semua merupakan langkah awal yang akhirnya membawa kita pada teknologi canggih seperti telepon, radio, internet, hingga komunikasi satelit pada saat ini. Perkembangan ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga kebutuhan manusia yang semakin tinggi untuk berinteraksi secara cepat dan juga efektif. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian radio. Radio merupakan salah satu teknologi telekomunikasi tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan komunikasi modern. Pada dasarnya, radio adalah sistem komunikasi yang bekerja menggunakan gelombang elektromagnetik, khususnya gelombang radio untuk mengirimkan informasi melalui udara tanpa memerlukan kabel. Artinya apa? Artinya, radio memungkinkan pesan dikirim dari satu titik ke titik lain secara wireless atau tanpa kabel, dengan memanfaatkan sifat alamiah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat di ruang bebas. Gelombang radio sendiri adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang memiliki frekuensi lebih rendah dibandingkan cahaya tampak, sinar ultraviolet, atau sinar X. Keunggulan gelombang radio ini adalah kemampuannya menjangkau jarak jauh, menembus berbagai hambatan, serta dapat dipancarkan luas oleh antena pemancar sehingga cocok digunakan untuk komunikasi massal maupun komunikasi jarak jauh. Dalam proses penyiarannya, radio bekerja dengan cara mengubah informasi menjadi sinyal elektromagnetik lalu memancarkannya melalui antena pemancar. Informasi ini kemudian diterima oleh antena penerima yang selanjutnya mengubah kembali sinyal tersebut menjadi bentuk asli seperti suara atau data. Informasi yang dikirimkan melalui radio tidak terbatas pada suara saja, tetapi dapat berupa audio, data digital, sinyal kode, atau bentuk informasi lain sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis radio. Radio memiliki berbagai jenis berdasarkan teknik modulasi, jangkauan, serta cara penyebaran sinyalnya. Yang pertama yaitu ada radio AM atau amplitude modulation. Radio AM ini adalah jenis radio yang menggunakan modulasi amplitudo, yaitu teknik pengiriman sinyal dengan mengubah amplitudo atau kekuatan gelombang untuk membawa informasi. Biasanya AM ini berupa suara. Ciri-cirinya yaitu jangkauannya sangat luas atau jauh, bisa mencapai ratusan kilometer bahkan antar benua pada kondisi tertentu. Mampu menjangkau daerah pedalaman atau lokasi yang sulit dijangkau oleh sinyal lainnya. Yang ketiga yaitu kualitas suara kurang jernih karena mudah terpengaruhi gangguan listrik, cuaca, dan juga interferensi. Kegunaannya yaitu untuk penyiaran berita, informasi, siaran pendesaan, serta komunikasi jarak jauh seperti radio maritim.
Yang kedua yaitu radio FM atau frequency modulation. Radio FM ini menggunakan modulasi frekuensi, yaitu teknik mengubah frekuensi gelombang radio untuk membawa informasi. Teknik ini menghasilkan kualitas suara yang lebih baik. Ciri-cirinya yang pertama yaitu suaranya lebih jernih, memiliki jangkauan lebih pendek dibandingkan AM, biasanya hanya puluhan meter saja. Digunakan terutama di daerah perkotaan atau di wilayah yang penduduknya padat. Kegunaan utamanya yaitu penyiaran musik, hiburan, dan siaran komersial. Radio FM lebih disukai untuk kualitas audio yang tinggi. Yang ketiga yaitu radio gelombang pendek atau SW shortwave. Radio SW ini menggunakan gelombang radio dengan frekuensi tinggi, high frequency, yang mampu dipantulkan oleh lapisan ionosfer, sehingga dapat menjangkau seluruh dunia. Ciri-ciri SW ini yaitu jangkauan sangat luas, bisa internasional, digunakan untuk komunikasi global bahkan daerah terpencil. Bisa dipengaruhi kondisi atmosfer namun tetap efektif untuk jangkauan jauh. Kegunaannya untuk komunikasi antar negara, militer, darurat, serta pelaut. Yang keempat yaitu radio satelit. Radio satelit menggunakan sinyal yang dipancarkan dari satelit komunikasi yang berada di orbit bumi. Dengan sistem ini, siaran bisa mencakup area sangat luas. Ciri-ciri satelit yaitu jangkauannya sangat luas, bahkan seluruh benua. Kualitas suara yang sangat tinggi dan stabil karena tidak dipengaruhi cuaca darat ataupun bangunan. Biasanya memerlukan penerima khusus dan sering berbayar. Kegunaannya yaitu sebagai layanan radio premium dan juga digunakan pada pesawat, kapal, dan juga daerah terpencil. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada prinsip kerja radio. Prinsip kerja radio yang pertama itu modulasi, yaitu suara diubah menjadi listrik dan ditempelkan pada gelombang pembawa. Yang kedua transmisi, artinya sinyal yang dipancarkan melalui antena. Yang ketiga itu penerimaan. Antena penerima akan menangkap sinyal yang telah dikirimkan. Yang keempat demodulasi, yaitu dipisahkan kembali menjadi suara. Selanjutnya yaitu perkembangan AM, FM, dan juga radio digital. Pertama itu AM. AM ini memiliki itu modulasi amplitudo, jangkauannya sangat luas, kualitas suara rendah dan noise-nya tinggi. Sedangkan FM atau frequency modulation, modulasinya menggunakan modulasi frekuensi, suaranya jernih, noise-nya rendah, namun jangkauannya lebih terbatas. Dan digital streaming, data digital via internet, kualitasnya tinggi, aksesnya global, namun bergantung pada internet. Jika internetnya ada gangguan, maka aksesnya terbatas. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan telekomunikasi radio. Yang pertama itu era awal pada tahun 1895 sampai 1920. Digunakan untuk kode Morse dan juga komunikasi kapal. Dan kedua yaitu era penyiaran pada tahun 1920 sampai 1945. Radio menjadi media massutma. Yang ketiga yaitu era modern, yaitu terjadi pada tahun 1945 sampai 2000. Munculnya radio FM, komunikasi satelit, dan juga navigasi udara. Yang keempat itu era digital pada tahun 2000 sampai saat ini, yaitu radio digital, DAB atau digital audio broadcasting, dan juga streaming internet. Selanjutnya kita akan masuk kepada fungsi radio. Apa sih fungsi radio? Nah, fungsi radio ini ada beberapa, yaitu yang pertama sebagai informasi. Radio berfungsi sebagai media penyampaian informasi yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil. Melalui radio, pendengar dapat memperoleh berita terkini mengenai peristiwa nasional maupun internasional, informasi cuaca, perkembangan lalu lintas, hingga pengumuman penting dari pemerintah. Yang kedua itu sebagai hiburan. Radio juga berperan sebagai sarana hiburan yang digemari oleh berbagai kalangan melalui program musik, sandiwara radio, komedi, talk show, dan juga acara interaktif. Radio mampu memberikan hiburan yang ringan dan dapat dinikmati kapan saja.
pendengar dapat menikmati hiburan sambil bekerja, berkendara, atau beraktivitas lainnya. Yang ketiga itu transportasi. Dalam bidang transportasi, radio memiliki fungsi penting sebagai alat komunikasi untuk mendukung keselamatan dan juga kelancaran perjalanan. Pesawat terbang menggunakan radio untuk berkomunikasi dengan menara kontrolnya. Kapal laut mengandalkan radio untuk navigasi, dan kendaraan darat tertentu menggunakan radio untuk koordinasi operasional. Yang keempat yaitu komunikasi darurat. Radio adalah alat komunikasi yang sangat vital dalam kondisi darurat karena dapat berfungsi tanpa jaringan internet dan tetap bekerja meskipun terjadi gangguan listrik dengan menggunakan baterai. Dalam situasi seperti bencana alam, radio digunakan untuk mengirim pesan SOS, mengordinasikan operasi penyelamatan, dan menyampaikan peringatan darurat kepada masyarakat. Keandalannya membuat radio menjadi perangkat utama yang digunakan oleh tim SAR, polisi, dan juga pemadam kebakaran. Yang kelima yaitu sebagai pendidikan. Radio juga dimanfaatkan sebagai media pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau fasilitas belajar. Program pendidikan melalui radio dapat berubah materi pembelajaran, penyuluhan kesehatan, wawasan budaya, dan informasi ilmiah yang disampaikan secara sederhana dan mudah dipahami. Radio memberikan komunikasi akses pendidikan dengan biaya yang sangat rendah, sehingga membantu meningkatkan pengetahuan dan juga kesadaran masyarakat secara luas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang radio dalam perkembangan teknologi modern. Perkembangan teknologi radio adalah fondasi yang melahirkan hampir semua sistem nirkabel canggih saat ini. Radio telah berevolusi menjadi teknologi seluler dari 2G hingga 5G yang memungkinkan komunikasi global tanpa adanya kabel, menjadi sistem Wi-Fi untuk bisa mengakses internet dan juga mini Bluetooth untuk konektivitas perangkat jarak pendek. Selain itu, prinsip radio digunakan dalam sistem identifikasi otomatis seperti RFID, misalnya pada kartu akses, dan merupakan inti dari komunikasi antar perangkat dalam ekosistem Internet of Things atau IoT, memungkinkan objek sehari-hari menjadi pintar dan saling terhubung. Bahkan, sistem satelit telekomunikasi global yang berperan penting dalam navigasi dan siaran internasional sepenuhnya bergantung pada gelombang radio untuk menghubungkan berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, perkembangan radio adalah kisah tentang bagaimana teknologi komunikasi dasar bertransformasi menjadi tulang punggung infrastruktur digital modern pada saat sekarang ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penjelasan yaitu tantangan dan prospek radio di era digital, yaitu pada era digital telah membawa tantangan besar bagi eksistensi radio, terutama dalam hal perebutan perhatian publik. Tantangan utama radio saat ini adalah persaingan langsung dan sengit dengan berbagai platform media baru seperti internet, televisi, dan terutama media sosial. Internet menyediakan akses tanpa batas terhadap musik on demand, podcast yang bisa didengarkan kapan saja, serta berita yang disajikan secara visual dan interaktif. Hal ini membuat radio tradisional yang terikat pada jadwal siaran tetap dan format audio saja harus bekerja keras untuk mempertahankan pendengar setia yang kini memilih lebih banyak pilihan hiburan dan juga informasi di ujung jari mereka. Selain itu, kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial seringkali melampaui radio dan memaksa stasiun radio untuk beradaptasi atau berisiko kehilangan relevansi. Namun demikian, menghadapi tantangan tersebut, radio memiliki prospek yang cerah melalui strategi transformasi dan juga beradaptasi. Prospek utama itu terletak pada transportasi ke radio digital seperti DAB+ yang menawarkan kualitas suara lebih jernih, kemampuan transmisi data yang lebih kaya seperti teks dan adanya gambar.
dan efisiensi spektrumnya, frekuensi yang lebih baik. Selain itu, radio memperluas jangkauan melalui streaming online, memungkinkan pendengar mengakses siaran dari mana saja di dunia melalui aplikasi dan juga website, menghilangkan batasan geografis, frekuensi. Lebih lanjut, radio menunjukkan prospeknya melalui integrasi dan juga dengan menggunakan teknologi seluler, di mana aplikasi dengan menggunakan integrasi aplikasi radio menjadi fitur standar di ponsel pintar dan sistem infotainment mobil. Yang paling penting, radio akan selalu mempertahankan keunggulannya yang unik dan tak tergantikan sampai saat ini, yaitu berkelanjutan sebagai sistem komunikasi darurat yang terbukti sangat tangguh dan vital pada saat jaringan telepon dan juga internet gagal total akibat bencana alam. Inovasi ini memastikan radio tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dengan memanfaatkan teknologi modern. Nah, radio ini sangat sering kita gunakan ketika internet gagal total atau internet mati gitu. Nah, jadi ketika adanya suatu bencana alam, yang digunakan pada saat itu adalah radio agar menggunakan komunikasi karena hanya menggunakan baterai saja, tidak menggunakan internet. Namun, walaupun demikian, tantangannya tetap ada karena pada zaman sekarang era digital yang sudah menantikan karena lebih maju, ada dilengkapi dengan gambar serta suaranya yang lebih jelas. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan dari materi ini. Nah, telekomunikasi merupakan salah satu pilar utama peradaban modern. Radio sebagai bagian dari telekomunikasi nirkabel terbukti berperan penting dalam berbagai bidang seperti informasi, hiburan, pendidikan, darurat, transportasi, militer, dan juga teknologi digital. Radio berkembang dari telegram nirkabel hingga radio digital dan juga streaming. Meski menghadapi tantangan di media baru, radio tetap relevan dan memiliki prospek cerah di masa depan. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jumpa lagi di lain presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.